Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakannya dan selamat tahun baru bagi teman-teman yang tidak mengharapkannya. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita semua. Kita memohon pada Tuhan semoga eh, pandemi corona bisa diatasi dengan baik, vaksin yang dibeli pemerintah dan akan diberikan untuk masyarakat efektif mengendalikan COVID-19 dan kita bisa kuliah offline karena kuliah offline lebih menyenangkan, kita bisa berdialog, bisa berdiskusi, bisa berdebat, itu lebih menyenangkan daripada hanya seperti sekarang yang ya ya minimalis lah. Kalau bangunan itu minimalis menyenangkan, tapi kalau kuliah itu minimalis yang nggak menyenangkan, tidak bisa mendalam. Kecuali Anda aktif, mau bertanya dan sebagainya, ya itu lain ceritanya. Baik, pada kali ini saya akan membahas terkait yang namanya dilema moral. Dilema itu adalah sesuatu yang istilahnya itu sulit untuk dijalani. Ada orang mengatakan dilema itu seperti makan buah simalakama. Buahnya seperti apa saya belum pernah melihatnya, belum pernah mengerti. Cuma katanya, gitu kan ya, kalau dimakan ibunya mati, kalau nggak dimakan bapaknya yang mati. Buah kok jahat sekali. Angel, angel tenan kan? Bener-bener angel gitu kan ya. Repot, bikin repot gitu kan ya. Lalu ada orang yang iseng menawarkan solusinya, dimakan setengah aja pak, jadi nanti semua setengah mati gitu kan ya. Just joke saudara gitu kan ya. Ya saya hanya mengatakan bahwa situasi dilematis itu adalah situasi yang sulit diatasi, sulit dipecahkan karena memang perangkat nilai yang ada, perangkat moral yang ada, ajaran yang ada, peraturan hukum dan sebagainya itu susah untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, bulan Desember kemarin saya share terkait dengan pertanyaan menggelitik dari kuliah kita gitu kan ya. Anton menghadapi suasana dilematis. Mari kita lihat case-nya. Jadi Anton mau berangkat kerja, lalu di halte itu dia melihat seorang perempuan tua yang sangat sakit dan membutuhkan pertolongan. Sebagai manusia yang punya nurani, Anton berpikir bahwa wanita ini harus segera ditolong. Tetapi pada saat yang bersamaan di tempat itu juga ada temannya. Temannya yang dulu pernah menolong dia waktu dia kecelakaan dan akan menuju kantor yang sama. Ada sebuah perdebatan, pergulakan batin menolong ibu tua berarti mengabaikan temannya. Menolong temannya, mengajak temannya ke kantor bersama berarti mengabaikan rasa belas kasih dan kemanusiaannya untuk ibu tua itu. Belum cukup, di halte itu juga ada wanita yang bisa menjadi masa depannya. Perempuan yang ia cintai. Dan perempuan itu akan ke kantor, seperjalanan dengan Anton. Dan perempuan itu adalah satu-satunya perempuan yang disetujui oleh keluarganya ketika harus membangun hidup rumah tangga dengan Anton. Selama ini Anton mengenalkan banyak perempuan ke keluarganya, tapi keluarganya tidak pernah setuju. Dan perempuan ini yang disetujui oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Bingung, bingung mau apa gitu kan. Kalau kita kembali kepada dosen-dosen atau guru-guru moral kita, guru agama kita, selalu jawabannya pasti. Pasti itu ya pasti menolong ibu tua tadi gitu kan. Karena jawabannya hanya itu, nggak ada jawaban lain.
Kalau menjawab lain salah. Padahal dalam situasi seperti itu gitu kan ya, yang dibutuhkan adalah sebuah pemikiran yang kritis. Dan etika mengajarkan kita untuk bertindak atas dasar pemikiran yang kritis, atas dasar sikap yang otonom. Otonom dalam berpendapat. Maka otonomi itu didasarkan pada sebuah kebebasan. Nah, kalau kita mau bebas dari segala tekanan apapun, ya kita pasti pengen tidak ada masalah itu. Tapi faktanya ada masalah. Dan ini situasi dilematis yang kita hadapi, yang Anton hadapi. Jadi menolong perempuan tua itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Karena dia sangat membutuhkan pertolongan Anton agar bisa segera masuk ke rumah sakit dan dilayani, dirawat oleh ahlinya, seorang dokter dan sebagainya. Nah, dan itu urgen, mendesak. Dan hal yang mendesak itu di dalam dilema moral itu yang harus diambil. Nah, dalam menghadapi situasi dilematis seperti itu, prinsip dasarnya adalah etika mengajarkan kepada kita untuk mengambil risiko sekecil-kecilnya. Kalau tidak ada risiko ya kita ambil itu. Tapi kalau tetap ada risiko ya risiko yang terkecil itu yang diambil. Kerugian yang paling minim itu yang kita ambil. Dan ini risiko terbesarnya adalah menyelamatkan ibu tadi, perempuan tua tadi. Tetapi saudara, saya katakan tadi bahwa etika itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Sebenarnya ada langkah yang kita bisa ambil. Dan langkah itu adalah kita, Anton, meminjamkan mobil tadi kepada temannya. Temannya bisa nyopir kan? Lalu Anton meminta temannya, tolong antarkan ibu itu ke rumah sakit. Setelah itu kamu bawa mobilnya ke kantor. Nanti kita ketemu di kantor. Lalu Anton turun dari mobil dan dia duduk di halte itu bersama perempuan yang dicintainya. Menunggu bus yang lewat dan berangkat ke kantor bersama-sama. Nah, ketika tindakan ini diambil gitu kan ya, itu luar biasa. Karena mengatasi semua masalah dilematis yang ada. Temannya terselamatkan karena kebaikan Anton. Perempuan tua yang membutuhkan pertolongan dokter segera juga mendapatkan pelayanan karena diantar temannya ke kantor. Dan Anton bisa bersama dengan perempuan yang dicintainya. Katanya kalau jatuh cinta itu orang bisa menanggung apa saja. Ada pepatah mengatakan gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Katanya seperti itu. Kalau sedang jatuh cinta, apalagi sedang bribik-bribik, sedang nembak orang, sedang mendekati orang, pasti semua hal dilakukan. Hujan pun tidak terasa, dingin pun nggak terasa, lelah nggak terasa. Maka hanya menunggu bus atau kendaraan di halte bersama orang yang dicintai, itu hal yang mudah. Dan ada dua hal yang dikerjakan Anton itu dampaknya sangat positif. Satu, dia tetap berbuat baik pada temannya dan ibu tadi. Dan kedua, dia bisa bersama perempuan yang dicintainya. Dia akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari perempuan yang dicintainya. Oh, ternyata calon suamiku adalah orang yang punya belas kasih. Orang yang hatinya lembut, orang yang baik, orang yang mengerti jasa temannya, dan sebagainya. Dan dia orang yang sangat care pada orang lain, tapi juga sangat peduli pada saya. Saya tidak ditinggalkan, dan juga orang lain tidak dihancurkan. Tidak dibiarkan juga. Inilah pemikiran yang sangat-sangat kritis dalam situasi dilematis seperti ini. Sangat out of the box pemikirannya. Nah,
Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Justru karena kita berpikir realistis. Tidak hanya sekedar menjawab jawaban yang seperti diajarkan pengajar moral sebelumnya, guru agama kita. Etika harus menjawab semua problem-problem moral itu dengan mengacu pada realitas yang kita alami. Harus jujur pada kenyataan, jujur pada diri sendiri. Nah, kalau kenyataannya kita nggak mau, ya kita jangan berpura-pura. Carilah solusi yang terbaik. Teman-teman, nanti dalam hidup kita itu kan banyak sekali masalah-masalah moral yang sifatnya sangat dilematis. Bingung. Karena itu, sejak sekarang saya mengajak Anda untuk belajar etika. Belajar berpikir kritis, analitis, berpikir mendalam. Dan sekaligus yang terpenting adalah etika mengajarkan kita untuk berpikir otonom. Punya gagasan sendiri yang otonom, yang mandiri. Yang gagasannya didasarkan pada nilai-nilai norma-norma tertentu, tidak waton, tidak asal. Karena kemandirian itu sudah jelas gitu kan ya, bahwa itu akan menjadi cara kita bertindak, cara kita melangkah. Nah, kalau Anda tidak belajar sejak sekarang untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan, nanti Anda dalam hidup gitu kan ya akan susah ketika menghadapi situasi-situasi dilematis, masalah yang membutuhkan pemecahan kita. Maka sekarang belajarlah. Untuk itu jangan bertanya pada teman ketika Anda mendapatkan tugas terkait dengan etika. Iki piye yo, kudune piye yo? Pikirlah. Pikirkan dulu. Analisa dulu. Nah, lalu Anda baru boleh belajar mengambil keputusan. Karena seringkali kita itu suka ela-elu gitu kan. Oh, teman mengatakan begini, itu mengatakan begitu gitu. Ketika trendsetter mengatakan begini kita ikut gitu kan. Padahal belum tentu itu sesuatu yang benar. Kerjakan apa yang Anda anggap benar, Anda anggap baik. Apapun kata orang, kalau Anda anggap benar dan baik, lakukan. Terima kasih. Berkata.